Sekarang saya mau tanya ke Mas Nano, gimana saran Mas Nano atau langkah-langkah yang harus ditempuh untuk para ketua provinsi dan ketua cabang PSHT seluruh Indonesia untuk menindaklanjuti surat keputusan dari PBIPSI ini. Ya. Gitu. Gimana saran-saran jenengan untuk biar ketua Pemprov atau ketua cabang untuk melangkah ke IPSI provinsi maupun IPSI cabang? Monggo Mas Nano. Baik. Itu kan begitu kemarin dibacakan di hari pertama wetan dinner itu, itu kan sudah diputuskan, dibacakan oleh Pak Beni, itu keputusan Pak Prabowo punya seperti itu kan langsung diteruskan oleh seluruh Pemprov. Jadi ketua Pemprov seluruh Indonesia sudah terima. Oh, berarti saat malam welcome dinner itu besoknya langsung diterima itu oleh semua ketua Pemprov IPSI se-Indonesia. Kemudian perguruan historis 10 perguruan historis sudah terima juga, termasuk 6 perguruan besar itu sudah terima, ada terima semua. Mereka ini putusannya langsung diberikan kepada mereka semua. Nah, harapan saya sekarang kita fokus saja dengan apa yang badan hukum yang kita miliki, kemudian yang sudah diputuskan oleh pemerintah, diputuskan oleh PBIPSI, udah kita ini aja, kita fokusin ya, nggak usah fokus lagi urusan yang lain. Artinya saya berharap ketua Pemprov, ketua cabang seluruh Indonesia, putusan itu jenengan sampaikan lagi, datang lagi ketua Pemprov IPSI provinsi masing-masing, datang lagi yang dari cabang ke IPSI kabupaten kota menyampaikan ini putusannya negara, ini putusan PBIPSI sudah seperti ini. Kita mengajak sekarang, tinggal tolong Pak Ketua IPSI, ini yang diakui PBIPSI ini. Jadi kalau ada organisasi ekstrakurikuler yang lain, tolong dimediasi atau diajak menjadi satu kembali ke sini. Urusan prestasi kaitan dengan wasit juri, pelatih, munas, rakernas PBIPSI, ya hanya satu yang diakui, tidak ST yang lain. Kalau masih ada, ya nanti dikasih penjelasan. Adik-adik nanti kalau tidak mau ikut yang SLT Mas Taufik, ya tidak bisa berprestasi, mau bertanding lewat perguruan apa nanti? Pasti bikin perguruan baru. Kalau perguruan baru berarti kan mendaftar ulang dari sana. Bukan ujuk-ujuk jadi anggota PBIPSI, nggak seperti itu. Kawan-kawan kita dari Kerasakti saja beberapa tahun dia mencoba melengkapi administrasinya sehingga sekarang Kerasakti sudah menjadi perguruan besar di PBIPSI. Karena bergerak dari bawah sana, dari kabupaten kota ke provinsi, provinsi ke PB itu kan panjang. Nah, kita juga sama, yang sudah diakui ini. Kalau ada perguruan baru berarti akan dari bawah sana, bukan di bawah ujuk-ujuk jadi perguruan besar seperti itu. Sehingga syaratnya sudahlah kita akhiri, untuk adik-adik kita berprestasi jangan dihalang-halangi. Yuk semua wasit juri, pelatih, kita kembali. Ini organisasi kita, ini ekstrakurikuler kita punya sama-sama. Bukan punya Mas Topik saja, bukan punya Mas Polio, tapi ini punya semua warga ekstrakurikuler. Sehingga kita sudahi, nah kita bergandengan tangan, ayo duduk bersama, kita atur adik-adik kita di provinsi, kabupaten, kota bertanding dengan baik. Kita yang wasit juri ya kembali wasit juri dari satu organisasi ekstrakurikuler, tidak bicara lagi sana sini, tidak bicara lagi asal sana, tapi untuk mengantarkan adik-adik kita berprestasi. Karena tanpa itu nanti akan kesulitan. Akan kita minta PBIPSI, kemudian juga kota, kabupaten, kota, isi provinsi. Kita sampaikan pelan-pelan, Pak, yang diakui ini. Jadi kalau hari ini harus bergabung sini. Tidak lagi mesti pertandingan, ada lagi SAT-nya PSAT, ada lagi mungkin yang satu PSAT apa, nggak boleh lagi. PSAT hanya satu di sini, gitu loh. Jadi sudah diakhiri caranya, yang berprestasi pelatihnya, wasit jurinya, akhirnya kita bersatu di sini, antarkan adik-adik kita mulai dari persiapan kabupaten, kota, provinsi, sampai nanti PON, sampai SEA Games segala itu. Yuk, kita sudah terlalu lama. Habis kita waktu untuk ngurusin organisasi sehingga keteteran, prestasi kita anjlok, kita turun Mas. SEA Games aja kita hanya satu atlet, coba bayangin aja. Hanya tinggal Puspa sendiri. Karena ya kita baku cakar, baku hajar, baku sikut di tinggal grassroots bawah sana, kabupaten, kota sana, gajah sini, gajah ini kan jadi gimana sih? Ini organisasi persaudaraan, kan malu kata organisasi persaudaraan, tapi kita tidak bisa memaafkan saudaranya, tidak bisa legowo dengan saudaranya. Apa sih? Ada motivasi apa juga? Yang sudah, ya sudah. Itu kira-kira. Jadi itu mesti. Jadi dengan putusan PB ini, saya berharap diakhirilah konflik ini. Urusan prestasi yuk kita tata bersama-sama sehingga saling ketemu di tengah-tengah, saling pakai organisasi ini yang diakui negara ya ini. Ya sudah, yuk kita kembangkan lagi yang ini. Ya ekstrakurikuler bisa moncer lagi prestasinya, bisa bersama-sama kembali. Itu Mas harapan. Jadi tugasnya Ketua Pemprov,
ketua cabang itu segera berkomunikasi kepada IPSI setempat, menyampaikan ini loh Pak seperti ini, tolong dibantu supaya ini dimediasi, duduk bersama, cari jalan keluar lah. Yang penting adik-adik saya bisa berprestasi. Mulai dari bawah, kita siap-siap, kita udah move on 2028 ini, tadi 2007 udah prakualifikasi. Nah sekarang tahun ini rata-rata berangkat Jurda. Nah kalau ke Jurda kan diawali dari kabupaten kota. Nah kalau kabupaten kota masih ada 2 kepengurusan yang ini kan jadi merugikan. Harus ada 1 selesaikan. Jadi nanti satu hanya 1 ambil sana. Jadi kita organisasi yang besar, kita malu sebagai perguruan historis, tapi kita bisa menyelesaikan persoalan persaudaraan ini. Judulnya saya persoalan Sitrate, tapi begitu ada masalah kita nggak pakai persaudaraan, kita pakai egonya, kita pakai emosinya, sehingga masing-masing saling seperti ini. Yuk kita sudah akhiri. Saya sih orang yang kebetulan sebagai penggiat prestasi itu, ya sudahlah kita udah 10 tahun lah berpuasa, tidak berprestasi gitu. Jadi mudah-mudahan ini awal yang baik gitu. Jangan diputar-putar lagi, jangan dipintir-pintir lagi. Yang mau menolak inilah, menolak itu sudahlah. Abang-abang saya, kakak-kakak saya, senior-senior saya, ayo sudah diakhiri. Ya, kalau malu ya sudah. Anak muda yang maju, jangan ada di posisi apa, tapi kasih kesempatan yang muda-muda, pimpin strategi ke depan ini, ya kan? Mas Topik sudah membuka diri, hanya IPSI yang diputuskan PBI ini yang kita ikuti kan. Siap, betul. Oke, berarti kesimpulannya ini tadi selain kepengurusan Kang Mas Taufik, PSHT kepengurusan Kang Mas Taufik, berarti tidak boleh terlibat dalam giat prestasi. Harusnya begitu. Nah, makanya kita sampaikan kepada IPSI provinsi, IPSI kabupaten kota, tolong tegakkan ini. Jangan nanti IPSI-nya malah tidak menegakkan ini. Sehingga kita mengawal, kita kawal, kita ngomong baik-baik bahwa ini loh yang resmi, yang diakui PBIPSI. Nah, yang belum tidak diakui, ya harus legowo, bergabung atau bagaimana gitu. Atau dia kalau mau tidak ngeyel juga, ya tidak bisa ikut kan gitu. Yang sampai nanti ada di provinsi lain masih ada orang masih bisa bertanding pakai organisasi yang tidak diakui PBIPSI. Nah, itu kan harus kita jaga. Tapi kita harus harus arif, harus bijaksana. Ya kita hindarilah sampai yang konflik horizontal, sampai kita hindari. Kalau masih kita bicarakan, kita ngomong baik-baik. Jangan sampai nanti ini tidak kondusif. Jangan sampai ini memancing-mancing. Kan kita biasa kalau udah kondisi seperti ini kan, yang benar disalahkan gitu kan, yang salah dibenarkan. Bahkan peran-peran media sosial tuh kadang-kadang sesuatu yang udah bagus digoreng-goreng jadi jelek. Sesuatu yang udah bener kadang-kadang malah pelintir-pelintir jadi seperti itu. Jadi yuk kita jujur, kita nih hati bersinar, ini cuma hati bersinar kan, lambang kita persaudaraan, tapi ternyata kita tidak menjalankan acara itu secara baik. Kalau hati bersih ya bersih beneran gitu loh. Hati bersih ya benar beneran. Kalau persaudaraan ya persaudaraan beneran. Masuk kita dengan perguruan malah baik, perguruan sendiri saudara sendiri malah nggak baik, kan lucu. Siap gitu. Oke Kang Mas Nano. Jadi gini, sampai tadi di media sosial banyak yang dipelintir miring. Nah, ini Mas, dulur-dulur, sedikit edukasi dari Mas Nano. Dulur-dulur banyak yang gagal paham. Dengan adanya gagal paham ini, banyak yang menyerang IPSI seolah-olah IPSI inilah yang mengeluarkan SK. Monggo sampai jelaskan runtutan dasarnya SK yang dibacakan atau disahkan sama PBIPSI itu gitu Mas. PBIPSI kan juga punya biro hukum, punya lembaga yang membidangi itu. Jadi pasti ini kan udah dijelaskan. Jadi tentang kronologi, tentang keputusan Mas Taufik 2016 parluhnya itu digugat oleh mereka. Karena kita sampaikan ini loh Pak, tentang kepengurusannya 2016 itu mereka gugat. Ini sekarang udah ikrah. Saya seperti ini, clear dong. Oke. Ada putusnya, mereka kan menggugat lagi masalah badan hukum, udah clear juga seperti ini. Nah, sudah sampai bahkan PK1 sampai PK2. Nah, dari situ akhirnya Menteri Hukum sudah mengeluarkan, sudah selesai fakta itu. Jadi kan nggak mungkin PBIPSI mengeluarkan tanpa dasar. Jadi PBIPSI perhitungannya udah berdasarkan itu. Akhirnya pada saat Munas, karena momen tertinggi keputusan suatu organisasi di PBIPSI itu keputusan di Munas. Jadi mengangkat anggota baru seperti ada IKS Kersati itu kan diputuskan di Munas. Kemudian ada pencaksilat militer di situ. Termasuk SKT di situ momennya. Karena itu harus diketahui oleh seluruh peserta. Munas itu kan 38 provinsi, 10 perguruan historis dan 6 perguruan besar. Kan anggotanya harus sepakati itu. Jadi untuk memutuskan sesuatu ya di situ. Sehingga itu bukan keputusan PV tiba-tiba seperti itu, tapi sudah berkali pertimbangan.
kemudian fakta hukumnya seperti itu. Jangan dipintir-pintir seolah ini keputusan PB. PB sudah patuh dia dengan putusan yang dikeluarkan Menteri Hukum, patuh yang diputuskan oleh Mahkamah Agung, baik yang kepengurusan maupun yang badan hukum. Udah selesai. Oke. Saya juga yakin Bapak Mas Nano yang menandatangani adalah Bapak Prabowo, kan nggak mungkin Pak Prabowo seorang presiden asal tanda tangan, pasti kanan kiri sudah konsul semua gitu, Mas. Nah, oke, Mas, ini masih berhubungan dengan IPSI, Mas. Banyak dari media sosial saya baca itu di post-post di platform media sosial yang masih dalam pengurusan Mas Murdjoko, aku ora butuh IPSI, ora popo, IPSI ora paten kayak gitu. Menurut panjenengan gimana? Padahal itu membawa lambang BET PSHT itu. Padahal menurut saya pribadi itu merusak marwah PSHT. Gimana menurut tanggapan jenengan? Mereka statement aku ora butuh IPSI gitu. Pripun? Ya, itu kontra dengan apa yang diusahakan, wong. Itu kan sayang kalau dia bicara seperti itu, statement begitu. Wong dia sampai hamin sekian aja masih berusaha pengen diundang. Mereka masih datang sendiri. Sebelumnya utusan lagi datang juga meminta supaya diundang kok. Jadi tiba-tiba begitu sekarang memang udah nggak diundang, dia bicara seperti itu. Berarti kan yang mendusakan minggu yang sebelumnya tiba-tiba begitu diputuskan terus dia ngomong tidak butuh IPSI, itu kan lucu. Jadi artinya janganlah begitu. Jadi anak kecil pun nanti juga membaca, ya Allah ini begitu amat sih. Nyatanya beliau sendiri datang kok sampai ngotot-ngotot supaya tetap diundang sebagai peserta Munas kok gitu. Berarti tetap butuh IPSI dong gitu. Begitu juga sebelumnya kirim juga orang supaya dia diundang sebagai peserta Munas kan gitu. Tapi kan dasar apa dia diundang Munas? Kalau memang yang diakui negara yang seperti itu gitu Mas. Jadi kalau ada statement begitu itu maksud saya lucu aja atau mungkin sayangkan gitu. Sayang lah kalau orang yang seperti itu kan berarti tidak ada itikat baik untuk bagaimana mengembalikan marwah Satrate ini. Jadi memang dia tidak punya itikat baik. Siap gitu. Oke. Nah, ini yang terakhir Kang Mas Nano. Monggo saya minta pesan-pesan jenengan buat seluruh warga dulur-dulur PSHT dimanapun berada, monggo pesan jenengan untuk PSHT ini ke depan, untuk warga-warga PSHT. Ya, kalau kita masih cinta dengan nama Profesor Satrate, ya mari kita sama-sama menjunjung tinggi. Hukum kita tegakkan, bunyinya sudah seperti ini. Semua kita sudah berupaya minta keadilan. Siap. Melalui jalur hukum. Mereka tuh menggugat semua. Sekarang sudah putus, ya sudah. Kalau sudah keputusan ini, ya harus dipatuhi. Gitu. Jangan begitu putusan hukum sudah selesai terus diingkari. Begitu PBIPSI sudah memutuskan, dilawan soalnya ini bukan putusan PB atau bukan saya nggak perlu PB IPSI, kan nggak perlu. Yang IPSI itu wadah tunggal, jadi semua pencaksilat seluruh Indonesia ini wadah tunggalnya PB IPSI. Artinya perguruan-perguruan yang ada seluruh Indonesia itu wadahnya PB IPSI, yang besar di PB, yang menengah mungkin ada di provinsi, nanti yang kecil-kecil kabupaten kota, ini wadahnya IPSI. Jadi IPSI ini organisasi kita semua. Nah, kita sebagai perguruan historis ini, perguruan yang ikut mendirikan PB IPSI ini harusnya kan punya malu gitu. Sehingga ayo yang sudah kita akhiri. Bukan Satri saja, beberapa perguruan juga punya konflik seperti ini, tapi kan mereka karena nggak sebesar kita sehingga nggak seheboh kita. Yang lebih duluan bermasalah perguruan juga sudah ada, tapi kan mereka akhirnya diselesaikan. Kita aja yang sampai berlarut-larut sampai 10 tahun itu nggak kelar-kelarnya kan ada sudahlah gitu. Jadi kalau saya berharap saudara-saudaraku yang dimanapun berada, yang dulu pernah dilatih, mungkin masih muridnya Pak Harjo Utomo, mungkin Pak Sutomo Pangmujo, mungkin muridnya Pak Abadi, ini muridnya Muse, masih muridnya Pak Starmaji, itu kan itu masih para pendiri-pendiri sama penerus-penerus kita itulah. Ya sudah, kita haturkan, kita bikin Satrate kali ini, kita akhirnya sudah mendatangkan kelam ini, kita menjadi yang lebih bagus lagi, harus kita cari jalan keluar gitu. Artinya Satrate harus kita jaga marwahnya. Jangan sampai nanti kita ini udah 10 tahun nggak ada jalan penyelesaian. Yang terakhir Mas, mari kita serahkan ini kepada Allah punya kuasa, Tuhan punya kuasa. Sekarang kita manusia ikan-ikan segala macam, tapi kalau sudah Tuhan mau kun fayakun, ini jadi, ini kumpul, ini bersatu. Jadi semua harus pasrah. Jadi abang-abang saya, kakak-kakak saya, mas-mas saya, telur para petinggi-petinggi semua, ayo berpasrah diri semua, pasrahkan. Nggak usah kita ngotot segala macam. Kalau udah pasrah, apapun nanti keputusan Allah yang punya kuasa, menggerakkan hati-hati kita semua, menyatukan hati kita semua, sehingga kita
ketemu, bersalaman, berpelukan, senyum, salaman itu akan indah kembali Mas. Jadi saya berpuluh-puluh kali mundar-mandir Jakarta Madiun bersama Mas Maji, Mas Wi apa itu kangen lah sebenarnya. Momen-momen seperti itu kita bangun kembali. Yang sudah ya sudah, ayo kita tata sesuai dengan fakta hukum yang terjadi. Jadi abang-abang saya yang masih berusaha untuk membelok-belokkan secara apa segala macam, sudahlah, ya akhirlah. Ini pasti Anda atau panjenengan mengingkari hati nurani sampean. Kalau hati jenengan dipakai, tidak akan seperti itu. Pasti ya sudah, yuk kita tidak ada yang malu, tidak ada yang merasa dikalahkan, tidak ada, tapi duduk kembali bersama-sama, kita bangun Desa Trate sampai betul-betul memayu hayuning Bawono tuh sesuai dengan cita-cita para founding father kita, pelulur kita tuh, Desa Trate itu harus hebat, rukun, guyup, itu Mas. Harapan saya itu aja. Siap. Oke. Sampai bilang mondar-mandir Madiun Jakarta. Tapi kemarin sebelum munasipsi Mas Nano udah reuni sama Mas Isbianto sama Mas Mariono ya gitu aja. Ya, karena saya dengan ketemu di PP ya akhirnya ya kan saya ketemu Mas Mariono ya. Cuman Mas, ayo Mas, kok sudah saya ngomong gitu juga. Aduh, Mas Isbianto, ini Mas Nano ya? Oh iya Mas, ya gitu. Biasa lah kan. Karena saya lama sekali dengan beliau berkegiatan itu atas perintah di Mata Mas Maji kala itu kan, berkegiatan-kegiatan di Madiun itu kan pasti berhubungan dengan beliau-beliau ini semua gitu. Makanya saya bilang, ayo kok sudah lah gitu. Jadi ya udah reuni lah saya kemarin. Hamin berapa sebelum Munas itu kan datang. Ya. Saya nemuin juga. Siap. Oke. Mas Nano, terima kasih atas penjelasan yang sangat begitu jelas dan detail. Saya berharap Mas Nano, doa saya pribadi nih selalu Mas Nano sehat, dan saya pengagum Mas Nano. Mas Nano keren pokoknya, istimewa. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih, dan dulur-dulur, sekian dari saya dan Mas Nano. Bila ada salah ucap atau sifat baik sengaja maupun tidak sengaja, saya pribadi sama Mas Nano minta mohon maaf sebesar-besarnya. Wa taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam persaudaraan, PSHT Jaya. Siap.